salam sejahtera untuk kita semua. Wah, pasti keren ya kalau kita bisa menyalakan dan mematikan lampu hanya menggunakan HP Android. Jadi kita nggak perlu repot-repot mencari skakelnya di mana. Kita bisa mematikan lampu dan menyalakan lampu kapanpun kita mau hanya menggunakan HP Android. Nah, pada tutorial kali ini kami akan membagikan sebuah project, yaitu mematikan dan menghidupkan lampu di rumah menggunakan HP Android. Nah, sebelum berlanjut, mari kita berkenalan dulu dengan kelompok kami. Saya Hai, namaku Nur Afni Fitria. Hai, nama saya Rodia. Hai, saya Laini. Hai, saya Diana Putri. Hai, saya Sebenarnya. Nah, kita sampai ke tujuan penelitian. Yang pertama, merancang prototipe pengontrolan dan kendali alat listrik otomatis menggunakan handphone untuk mematikan dan menghidupkan peralatan listrik tersebut. 2. Sebagai pengontrol dan kendali alat listrik jarak jauh tanpa harus berjalan ke setiap ruang untuk menggapai saklar. Manfaat penelitian. Yang pertama, instalasi alat tidak merepotkan pengguna karena tanpa perawatan setiap hari. 2. Memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam pengontrolan alat listrik seperti lampu dan alat listrik lainnya secara efisien. Yang ketiga, menjadi landasan penelitian selanjutnya, khususnya untuk pengembangan untuk kendali peralatan listrik lainnya dalam ruangan rumah, dan bahkan dapat dikembangkan untuk kendali peralatan listrik pada gedung bertingkat. Ya. Berikut ini komponen yang mesti dipersiapkan. Yang pertama, satu buah Arduino Uno. Yang kedua, satu buah modul Bluetooth. Di sini saya memakai HC05. Yang ketiga, satu buah modul relay. Yang keempat, colokan stop kontak ke listrik rumah atau jala-jala. Yang kelima, lampu rumah. Yang keenam, kabel listrik. Yang ketujuh, kabel Jumper secukupnya. Yang kedelapan, software Arduino. Yang terakhir, library software serial. Dan fungsi dari komponen yang telah disebut tadi. Arduino Uno adalah board microcontroller berbasis Atmega 328 datasheet, memiliki 14 pin input dari output digital, di mana 6 pin input tersebut dapat digunakan berbagai output PWM dan 6 pin input analog. 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack power, USB header, dan tombol reset. Fungsi Arduino Uno ini sebagaimana kita ketahui, dengan sebuah microcontroller
kita dapat membuat program untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika. Dan fungsi Arduino Uno ini dibuat untuk memudahkan kita dalam melakukan prototyping, pemrograman mikrokontroler, membuat alat-alat canggih berbasis mikrokontroler. Bluetooth HC05 adalah sebuah modul Bluetooth SPP Serial Port Protocol yang mudah digunakan untuk komunikasi serial wireless atau bisa disebut nirkabel yang mengkonversi port serial ke Bluetooth. Relay di sini berfungsi seperti pemutus atau sambung, namun tidak seperti saklar pada umumnya yang harus ditekan manual, namun diberi tegangan kerja agar belitan yang inti logam menghasilkan magnet untuk menarik logam yang menghubungkan titik C dan titik 0 dan sebaliknya. Jika tidak diberi tegangan kerja, maka titik C akan terhubung ke NC. Jumlah relay disesuaikan dengan kebutuhan. Semakin banyak rangkaian relay yang digunakan, in pada blok relay adalah masukan dari output Arduino Uno. Kabel jumper breadboard male-to-male merupakan kabel jumper yang dapat digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen elektronik yang Anda gunakan. Memiliki panjang antara 10 cm, 20 cm hingga 30 cm. Di sini library merupakan sekumpulan kode yang memiliki fungsi-fungsi tertentu dan dapat dipanggil ke dalam program lain. Library dibuat untuk mempermudah dalam membangun sebuah aplikasi. Dengan library, programmer tidak harus membangun kode dari awal untuk suatu fungsi tertentu. Oke, di sini kita akan melanjutkan pada bagian pengkodingan software Arduino dengan proyek yang telah kita pilih. Karena kenapa? Serangkaian alat tidak akan bekerja sesuai tujuan apabila dia tidak direlasikan dengan coding pada software Arduino. Oleh karenanya, di sini sobat kita harus menginstal aplikasi Arduino. Nah, seperti ini. Dan alhamdulillah di sini saya sudah menuliskan codingnya dari awal hingga akhir untuk project yang akan kita gunakan. Nah, yang pertama di sini saya akan mulai menjelaskan bagian pengkodingan. Di sini kita memanggil library software serial. Nah, memanggilnya kita menggunakan sintaks include. Ya ini include. Juga pastinya kalian bertanya-tanya kan, bagaimana sih caranya menambahkan library di software Arduino dan apa sih software serial itu? Di sini saya akan menjelaskan library merupakan kumpulan subrutin yang mempunyai fungsi tertentu. Sedangkan library software serial itu dia berfungsi untuk mengimulasi pin digital menjadi pin serial. Caranya, cara menambahkan library ke dalam software Arduino yang pertama yaitu biasanya sebuah library tersimpan dalam bentuk file zip. Oleh karenanya kita harus mengekstraknya terlebih dahulu menjadi sebuah folder seperti ini. Nah, ini file awal yang berupa zip dan ini yang sudah kita sudah ekstrak menjadi sebuah folder. Oke, arahkan kembali. Nah, karena folder tersebut sudah berada dalam satu folder di Arduino, jadi di sini pastinya untuk mengecek apakah folder tersebut sudah berhasil masuk, jadi kita lihat pada bagian sub menu file ini sub menu file kita klik, lalu di sini ada example. Kita cari library yang telah kita simpan di sana ya, yaitu berupa ini dia software serial. Karena dia sudah masuk, jadi otomatis di sini sudah bisa. Setelah itu, keuntungan menggunakan library yakni masalah kecepatan dalam menyusun sebuah program. Dengan memanfaatkan library, sobat tidak perlu lagi menyusun subrutin kecil. Oleh karenanya, dengan menggunakan library kita bisa minimalisir waktu. Ya, seperti itu.
Berlanjut, di sini kita harus menginisialisasikan pin lampu. Pin lampu di sini yaitu berupa konstanta, otomatis variabelnya di sini berupa integer, dan di sana kita masukkan berupa angka 7. Dan inisialisasi variabel data yang dikirim dari Android berupa string. Oleh karenanya di sini saya jelaskan kembali, program ini berguna untuk mengkomunikasikan Arduino dengan modul Bluetooth HC05. Komunikasi tersebut berupa komunikasi serial UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter, di mana komunikasi bit data dikirim dan diterima melalui jalur RX atau receiver, yang artinya penerima, dan TX transmitter atau pengirim. Oleh karena itu, di antara pin RX atau TX Arduino dan RX atau TX pada Bluetooth dapat dibuat menyilang agar dapat saling berkomunikasi antara pengirim dan penerima. Nah, pada aplikasi Android nanti, untuk menghubungkan keduanya, saya setting agar dapat mengirimkan data ACC2 berupa kalimat on saat tombol on ditekan dan akan mengirim kalimat off saat tombol off ditekan. Lah, untuk pertama kali kita setting baud rate alias kecepatan transfer data seperti pada program ini. Lah, ini kita setting baud rate-nya ya. Nah, di sini ada coding berupa serial begin. Serial begin yakni menentukan kecepatan pengiriman dan penerimaan data melalui port serial. Kecepatan yang umum digunakan adalah 9600 bit per detik. Oleh karenanya di sini kita memasukkan nilai 9600. Lalu inisialisasi status pin input or output lampu. Nah, di sini kita menggunakan coding pin mode, yakni fungsinya pin mode mengkonfigurasi pin tertentu agar berperilaku sebagai input atau output. Oleh karenanya sintaks yang digunakan yaitu pin mode, pin, mode. Parameter yang digunakan di sini kan pin itu pin yang ingin Anda atur, dan mode yang digunakan di sini berupa input atau output atau input pull up, yang mana input pull up merupakan konstanta bawaan dari software Arduino. Setelah itu di sini kita mengaktifkan pull up resistor pin lampu. Nah, di sini sobat, saya sudah menjelaskan ya di tiap-tiap kalimat, tiap-tiap baris coding ini dengan keterangan seperti ini. Selanjutnya mengaktifkan pull up resistor pin lampu dengan menggunakan coding digital write. Digital write yakni fungsinya memberi nilai high atau low ke pin digital jika pin telah dikonfigurasi sebagai input or output dengan pin mode. Sintaksisnya di sana berupa digital write dalam kurung pin, value. Value di sini berupa nilai. Oleh karenanya parameter yang digunakan yakni pin, nomor pin, nilai atau value berupa high atau low. Nah, selesai. Setelah itu di sini pemrosesan dengan Bluetooth. Nah, di sini ya sudah jelas sekali jika Bluetooth-nya tersedia. Delay penerimaan data 10 milidetik. Nah, kenapa di sini menggunakan delay? Di sini delay mempunyai berfungsi yakni sebagai memberikan waktu jeda pada perintah sebelumnya dan perintah selanjutnya. Delay menggunakan satuan ms, millisecond atau 1/1000 detik, yang artinya jika ingin membuat jeda 1 detik maka dituliskan dengan 1000. Nah, sedangkan pada program yang kita buat di sini waktu penundaannya yaitu 10 milidetik ya. Juga ini sudah jelas sekali ya karakter yang dibaca Bluetooth kita menggunakan C.
Setelah itu penjelasan mengenai coding selanjutnya, yakni jika Arduino menerima data berupa kalimat on, maka pin nomor 7 akan diberi logika low sehingga relay aktif dan lampu pun menyala. Relay ini bersifat aktif low sehingga relay baru aktif saat pin diberi logika low. Dan saat menerima kalimat off, maka pin nomor 7 akan diberi logika high sehingga relay non aktif dan lampu pun padam seperti program ini. Nah, ini dia. Juga di sana kita menemukan ini coding baru yaitu serial println. Apakah fungsi serial println itu? Serial println merupakan berfungsi sebagai mengirimkan data ke port serial. Apabila argumen format disertakan, data yang dikirim akan menyesuaikan dengan format tersebut. Bedanya antara serial print dan serial println yaitu dia memberikan efek perpindahan baris berikutnya. Sehingga kita di sini menggunakan serial println. Nah, di sini juga ada digital write yang telah kita jelaskan tadi ya di awal, digital write dan digital write. Oke, sebelum kita menginputkan semua coding-coding ini pada Arduino, saya akan tunjukkan kepada sobat sekalian bagaimana rancangan yang akan kita rangkai nanti. Nah, begini. Tada, inilah sketsa rangkaian. Jadi, perlu diperhatikan dengan seksama. Jadi, peletakan kabel jumper di sini harus sesuai dengan apa yang telah kita tulis pada software Arduino. Itu saya tunjukkan kembali. Di sini untuk pin lampu kita taruh pada angka 7, sedangkan RX dan TX-nya di sini kita letakkan pada angka 10 dan 11. Jadi kita lihat kembali pada gambar. Nah, seperti ini. Ini angka 7, lalu angka 10 dan 11 untuk RX-TX-nya. Seperti ini. Jadi untuk ini harus diperhatikan. Nah, begini sketsa gambar rangkaian yang akan kita buat nanti. Setelah itu kita akan menginputkan coding-coding ini semua pada Arduino. Bagaimana caranya? Klik tools, lalu boardnya di sini kita pilih Arduino Uno dan port. Lalu kita klik port. Nah, di sini masih mati karena belum kita hubungkan dengan USB Arduino-nya. Pada saat kita telah menghubungkan USB ke Arduino, lalu sini akan muncul portnya. Kita pilih yang sesuai dengan Arduino-nya, seperti halnya COM1. Lalu kita klik. Jika telah terkoneksi, maka kita verify, lalu kita upload. Seperti itu. Jadi semua coding tersebut sudah kita inputkan pada Arduino. Oleh karenanya, kita tidak perlu lagi memakai laptop ini, tinggal menjalankan alat yang telah kita rangkai. Dan sebelum itu, saya akan memberitahu kalian terkait modul Bluetooth. Modul Bluetooth yang akan kita koneksikan pada aplikasi Bluetooth di HP kita. Jadi seperti ini. Pertama-tama kita hidupkan dulu, on-kan dulu Bluetooth pada HP kita. Lalu di sana saya sudah pernah mengkoneksikan sebelumnya modul Bluetooth yang akan kita gunakan nanti. Di sana bernama JDY31 SPP. Lalu kita klik ini, kita hidupkan juga, kita on-kan. Setelah itu, nah ini berupa tampilan aplikasi Bluetooth. Nah, lalu setelah itu, nah di sini kan masih belum tersambung. Kita klik Bluetooth-nya, di sini kita klik, lalu di sana akan muncul seperti ini. Tadi modul Bluetooth-nya bernama JDY31 SPP. Lalu di sana kita klik. Setelah kita klik, baru tulisan yang tadi belum tersambung akan tersambung. Setelah itu baru kita bisa memfungsikan tombol on untuk menyalakan dan tombol off untuk mematikan lampu. Sekian. Lanjut pada pengenalan perangkat yang telah kita jelaskan dari awal. Nah, di sini sebelumnya saya akan memberitahu kalian kabel jumper seperti ini male to male, sedangkan yang ini
male to female. Oke, berlanjut pada rangkaian yang sudah kita rangkai. Di sini ada Arduino, lalu ada modul Bluetooth, juga ada modul relay, dan di sini dihubungkan dengan beberapa kabel dari dua jenis yang tadi sudah saya sebutkan. Terus ada kabel power, juga ada lampu, ada project board, juga di sini PCB polos. Oke, di sini rangkaiannya. Pada modul Bluetooth kita menggunakan kabel jumper yang male to female. Jadi di sini kabel male to female merupakan RXTX karena di sana dia berfungsi sebagai menerima dan mengirimkan inputan. Jadi dia akan mengirim ke modul relay agar bisa menyalakan lampu. Sedangkan pada modul relay di sini kabel jumper yang kita gunakan merupakan kabel male to male. Nah, di sini bisa kita lihat. Di sini yang merupakan kabel positif kita colokkan di yang bagian 5 volt. Sedangkan yang ground merupakan kabel yang negatif. Nah, sudah seperti ini kita sambungkan semua juga pada project boardnya dari modul Bluetooth dan modul relay. Nah, seperti ini, sehingga dan yang nomor 7 ini merupakan sambungan dari modul Bluetooth dari Arduino ke modul relay. Lalu setelah rangkaian jadi seperti ini, tinggal kita koneksikan dengan aplikasi Bluetooth yang sudah kita install di sini. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita koneksikan terlebih dahulu modul Bluetooth pada rangkaian dengan Bluetooth yang sudah kita install. Jadi arahkan terlebih dahulu. Di sini ternyata nama Bluetoothnya yaitu JDY. Jadi kita klik terlebih dahulu. Nah, setelah itu ada notif tersambung. Tinggal kita on. Duh. Nah, terjadi keeroran lagi. Kita lagi koneksikan lagi. Sudah. Tada! Begitu. Lampu sudah hidup. Coba kita tekan off. Tada, tada, tada. Lagi. Seperti itu teman-teman, rangkaian proyek kita yang kita buat dengan Arduino. Begitulah tutorial singkat yang dapat kelompok kami bagikan kepada sobat sekalian. Untuk selanjutnya bisa sobat kembangkan kembali dengan berbagai kreativitas yang sobat miliki. Nah, jangan pernah bosan belajar dan kreatif dengan Arduino ya sob. Karena disitulah letak kemajuan teknologi dan kemandirian dalam berbagai bidang teknologi dapat kita wujudkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Salam teknologi, salam Arduino. Wassalamualaikum.